Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is my first video on YouTube and welcome to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku bakalan buat video hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam ujian UTBK atau ujian berbasis komputer SBMPTN. Nah, di video kali ini aku bakalan ngasih apa aja sih yang harus kalian perhatikan sebelum kalian ujian UTBK. Yang pertama, kalian harus niat, berdoa, minta doa restu pada orang tua, dan yakin, intinya yakin. Seriusan, yakin, harus yakin dengan pilihan yang kita ambil. Nah, yang kedua, kalian harus punya akun LTMPT yang ada di seperti ini. Nah, yang ketiga, kalian itu harus tahu kapan daftar UTBK itu, terus tuh kapan tanggal ujiannya. Terus kalian harus tahu dan kalian bold dan buat note di terserah mau dibuat di mana, yang penting kalian buat tanggal penting itu, pendaftaran, pelaksanaan UTBK, dan hasil yang pasti, ya kan, hasil UTBK kalian. Terus tuh sebelum sampai di situ kalian harus menyeleksi materi mana sih yang aku kurang nggak paham, materi mana sih yang aku udah paham banget gitu. Kalau misalnya kalian belum paham banget materinya, kalian mending difokuskan satu materi aja gitu. Terus yang keempat, kalian harus cek di mana kalian ujian UTBK-nya. Kalian harus tahu tempatnya kayak mana. Kalian harus memprediksi berapa jarak dari rumah kalian, berapa menit, biar nggak ketinggalan waktu UTBK-nya. Dan yang kelima, kalian harus tahu persyaratan apa aja yang harus dibawa saat ujian UTBK. Ya, setahu aku ya, yang dibawa itu SKL, surat kelulusan. Nah, surat kelulusan itu hanya bagi yang lulusan di angkatan aku, angkatan 2020. Nah, kalau yang gap year itu setahu aku harus bawa ijazah. Terus tuh harus dicap stempel, dilegalisir sama sekolahnya. Kalian harus bawa surat pendaftaran. Terus tuh kalian bawa KTP. Kalau kalian nggak punya KTP, bawa SIM. Atau kalian kalau punya SIM juga kartu pelajar juga. Atau kalau hilang kartu pelajar kalian boleh bawa kakak. Boleh, seriusan boleh. Nah, itu aja sih rata-rata yang lupa. Kalian harus cari informasi tentang UTBK itu. Aku dari kemarin, dari minggu-minggu lalu itu cari pusing. Gimana sih ini, gimana sih ini, gimana sih pelaksanaan. Soalnya ada yang simpang siur gitu loh guys, apanya informasinya. Jadi kalian tuh kalau punya bimbel, kalian tanyain aja semuanya. Kak, ini gimana sih pendaftarannya? Kak, ini. Itu penting banget. Nah, sosial media kalian itu harus kalian pergunakan dengan baik, sangat baik kalau bisa dipergunakan. Kalian cari informasinya gimana tentang kampus itu, gimana aku gimana nih kalau misalnya aku lulus di sini, apa yang harus aku lakukan kalau ya nggak lulus, rupanya kita kurang informasi. Nah, hal-hal yang seperti itu jangan sampai terjadi. Nah, yang selanjutnya kalian tuh harus tahu passing grade fakultas kampus yang kalian pilih itu. Passing grade-nya berapa, sampai nggak harus mentokin gitu loh. Harus aku bisa nih mah, aku bisa nih mah. Jangan gitu, harus yakin. Aku bisa. Intinya yakin. Soalnya ibu aku tuh bilang yakin. Sedangkan abang aku aja lulus, masa aku enggak, ya kan? Nah, passing grade kalian itu kampusnya tuh ketat, sangat ketat atau rendah. Terus fakultas kalian itu ketat, sangat ketat atau rendah. Nah, itu kalian harus memprediksi ini banyak nggak ya? Banyak yang nekat nggak sih? Karena kan cuma satu kali apanya ujiannya, ya kan? Satu kali. Kira-kira banyak yang nekat nggak ya? Kira-kira banyak. Rasaku nggak banyak yang nekat sih. Soalnya rata-rata tuh aku kan punya grup di WA, aku punya grup Line, aku punya grup Telegram. Nah, aku tuh semua grup aku masukin, terserah aku mau ngejapri doang, aku mau balas hey ho gitu doang. Yang penting aku tahu informasinya. Ini yang paling penting yang harus kalian ketahui, yaitu kalian harus tahu bentuk-bentuk soal. Kalian harus familiar dengan soal-soalnya. Kalau kalian ikut TO dari
kemarin-kemarin dari semester 1 kelas 12, pasti kalian udah mulai kebiasa dengan soal-soal yang ada. Karena di tahun ini cuman soal-soal TPS doang, ya kan? Nah, di tahun ini juga TPS itu mengambil acuannya TPS tahun 2019. Jadi, kalau bisa kalian cari deh informasi tentang soal TPS tahun 2019. Tapi di tahun ini tuh ada sedikit perubahan, yaitu di PK, pengetahuan kuantitatifnya. Karena di pengetahuan kuantitatifnya itu dia pakai bahasa Inggris. Jadi kalian harus tahu bahasa-bahasa yang dipakai di pengetahuan kuantitatif itu. Nah, itu dia hal-hal yang harus kalian perhatikan di SBMPTN 2020 yang akan datang. Nah, di SBMPTN itu kalian harus memaksimalkannya, guys. Aku juga harus memaksimalkannya. Jadi, untuk mendukung YouTube channel aku, kalian harus like, comment, share, dan subscribe my YouTube channel. Jangan dislike, oke? Bye.